Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang kebutuhan sekunder. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kebutuhan sekunder. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kebutuhan primer. Nah, sambil mengingat kembali apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer yakni kebutuhan pokok. Ada apa saja? Ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiganya yang wajib harus dipenuhi oleh manusia sebelum kebutuhan yang lainnya. Nah, sekarang kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa sih? Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pendukung yang pemenuhannya dapat ditunda. Jadi, setelah yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu pendukung yang pemenuhannya dapat ditunda. Kalau kebutuhan primer tidak dapat ditunda, tapi kalau kebutuhan sekunder dapat ditunda. Jadi tidak harus langsung dipenuhi, masih dapat ditunda. Nah, untuk contohnya kebutuhan sekunder ada apa aja sih? Yang pertama ada perlengkapan rumah. Nah, di setiap rumah manusia memerlukan berbagai perlengkapan, misalnya perabotan rumah dan perlengkapan dapur. Nah, jadi manusia kebutuhan yang utamanya mempunyai rumah, tetapi untuk perlengkapan rumahnya sebagai perabotan yang mendukung, perabotan yang melengkapi. Perlengkapan rumah itu contohnya apa sih? Kursi tamu, televisi, radio. Nah, itu kebutuhan yang tidak harus langsung beli, tidak harus langsung punya, tetapi boleh ditunda bila nanti sudah mempunyai uang atau bila sudah mempunyai sesuatu yang cukup. Nah, perlengkapan rumah dibutuhkan jika kebutuhan primernya sudah dipenuhi. Nah, seperti yang Bu Naim katakan tadi. Perlengkapan rumah tadi kebutuhan nomor 2. Yang penting mempunyai rumah dahulu. Dibutuhkan jika kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Kebutuhan primernya apa? Mempunyai rumah. Nah, kalau sudah mempunyai rumah, baru perlengkapan rumahnya dibutuhkan. Seumpama tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa, tidak harus ada. Tidak seperti kebutuhan primer. Selanjutnya ada peralatan sekolah. Peralatan sekolah adalah kebutuhan tambahan bagi siswa. Kenapa kebutuhan tambahan? Karena seumpama tidak ada peralatan sekolah, sekolah juga masih dapat belajar. Kamu juga masih dapat belajar. Jika tidak tersedia peralatan sekolah, siswa masih dapat tetap belajar. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Seumpama kamu sudah mempunyai pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan yang lainnya. Apabila sudah mempunyai, tidak harus membeli lagi, tidak harus membeli yang baru. Nah, itu jadi peralatan sekolah itu termasuk kebutuhan sekunder. Nah, pemenuhan kebutuhan peralatan sekolah termasuk dalam kebutuhan pelengkap atau sekunder. Jadi, tidak harus baru. Bila masih memiliki, tidak apa-apa masih dipakai. Nah, seperti itu. Kebutuhan sekunder yang selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan untuk bekerja di kantor merupakan kebutuhan penunjang. Jadi, peralatan di kantor itu merupakan kebutuhan sekunder, tidak harus menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Pekerja masih dapat menggunakan peralatan lainnya jika tidak tersedia peralatan yang dibutuhkan. Nah, semisal tidak mempunyai laptop untuk bekerja, tetapi kantor sudah menyediakan peralatan kantor.
Nah, seperti itu. Jadi masih bisa menggunakan peralatan yang lainnya untuk menunjang pekerjaan. Jadi tidak harus untuk segera dipenuhi kebutuhannya. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.